Pertama, mengalirkan air laut ke semua Gaza. Gila kan? Kedua, dia belum ngomong, tapi reporternya ngomong, bagaimana mungkin dengan nuklir? Dia bilang, ya, betul, nuklir adalah opsi berikutnya. Batu demi batu menemukan 384 jenazah itu sudah mati semua dalam keadaan berpelukan, dan umat Islam mengambilnya dengan tangisan air mata. Terhadap saudara-saudara orang Kristen yang dibunuh oleh Zionis. Lihat, Zionis ini bukan manusia. Gak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Orang Kristen lagi ibadah di gereja, dibom dan mati 384 orang di dalamnya. Bukan hanya orang Kristen, bahkan warganya sendiri pun baru terbuka sekarang bahwa waktu ada pesta terakhir tanggal 7 itu yang dianggap pasukan perjuangan tanggal 6 ya. Pasukan perjuangan yang membunuh yang lagi party, ternyata adalah Apache-nya beliau terbongkar dan fitnah tersebut jadi nggak bisa diapa-apain lagi karena ternyata buktinya dia. CNN kalau nggak salah udah minta maaf terhadap berita itu. Benar, terus katanya pemotongan kepala bayi. Ternyata mereka juga akhirnya nggak punya bukti gitu. Nggak ada memang, dan udah minta maaf juga. Udah minta maaf juga, tapi udah terlanjur ngeviralin. Iya. Ya untuk orang yang nggak teredukasi ngerasa kayak benar gitu. Walaupun dia udah minta maaf tetap benar. Twitternya si Menteri Pertahanan Israel 2 hari sebelum penyerangan, dia akan melakukan penyerangan dan dia menyebut bangsa Gaza itu bangsa animal. Tapi perlakuannya terhadap Gaza itu lebih animal lagi. Nah, kemudian diralat, dihapus Twitternya itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa minggu lalu saya diundang oleh TV One untuk mengomentari Menteri Kewarisan dan Sejarah Israel, Aminet Helayahu, itu mengatakan bahwa ada 2 opsi untuk mengalahkan Gaza. Pertama, mengalirkan air laut ke semua Gaza. Gila kan? Kedua, dia belum ngomong, tapi reporternya ngomong, bagaimana mungkin dengan nuklir? Dia bilang, ya, betul, nuklir adalah opsi berikutnya. Genocide banget. Itu ada, sampai sekarang masih ada. Dan kemudian Cina langsung ngancem, kami sudah siap-siap mengarahkan nuklir kami ke Israel, kata Cina. Kalau sampai dilakukan itu. Begitu juga Pakistan, begitu juga Korut, ya, Korut juga begitu. Dan nggak lama kemudian kalau saya bilang Benyamin Netanyahu ya, Benyamin Netanyahu mengatakan itu bukan dari negara resmi, itu dari pribadi. Sekarang pertanyaannya, dari mana dia berani ngomong begitu kalau nggak pernah disebutkan dalam sidang kabinet? Iya juga. Dan bagaimana dia bisa ngancam kayak gitu kalau benar nggak punya gitu kan? That's it, itulah gitu loh. Jadi apa yang terjadi sebenarnya itu bagian daripada mereka. Pasti dia akan dilakukan hal itulah gitu loh. Playing victim biasa buat mereka. Biasa playing victim itu. Mungkin baik saudara kita di sini yang non-muslim belum paham ya bahwa ada peraturan menyebarkan Bible atau Injil di Israel itu jadi kriminal. Menyebarkan agama Nasrani di Israel itu kriminal. Ya. Bahkan katanya kalau nggak salah setiap orang lagi ada satu seremonial ibadah di Aqsa itu diludahin. Ya. Sebenarnya berarti memang mereka nggak mengakui adanya Nasrani kan? Satu, buat mereka Bunda Maria yang Kristen bilang perawan suci, yang Islam bilang perawan suci, bagi mereka Bunda Maria adalah penzina. Bagi mereka? Of course. Bagi kita, Nabi Isa adalah manusia mulia. Bagi Kristen yang mulia juga, bahkan Tuhan. Bagi mereka, Yesus itu anak haram. Gitu. Mestinya Nasrani pun benci sama Yahudi semestinya? Mestinya. Ya saya bilang Yahudi pesek nggak tahu diri itu selalu ngebela. Berarti mungkin belum teredukasi atau belum paham atau nggak tahu sejarah. Itu bahasa sopan ente. Kalau saya bilang sih mereka bodoh. Yang masih belain Israel, bodoh. Coba lu datang ke sana deh. Saya nih bawa jemaah Kristen loh ke sono. Selain bawa jemaah Islam, saya bawa Kristen loh. Ada yang pakai salib, diusir bro. Iya, saya juga lihat tuh apa namanya? Diusir, nggak boleh masuk tempat Yahudi kalau pakai salib. Bahkan dia ada yang pakai dress kayak apa? Yang kayak gamis gitu tapi pakai salib besar tuh? Nggak boleh masuk. Nggak boleh. Ada videonya tuh. Karena itu benda najis katanya dia.
Salib itu benda najis yang tidak boleh ada di sekitar tempat ibadah Yahudi. Mereka nyebut Tuhannya apa berarti sebenarnya? Gini. Unsurnya semua sama. Orang Yahudi manggilnya itu Il. Alif Lam. Il. Orang Kristen Eli. Eli lama sabachthani. Eli lama sabachthani. Eli itu alif lam juga. Orang Islam manggil ilah, la ilaha ilah, alif lam ha juga, pakai ha. Unsurnya sama. Semua itu Allah gitu loh. Begitu Islam pakai alif lam ma'rifat di depannya Allah. Bukan maksudnya itu ya, bukan lewat itu ya. Artinya mengandung ya. Kan la ilaha, kalimatun nafi. Ilah di situ kan Tuhan. Ilah kecuali Allah gitu kan, kalimatul isbat. Jadi ya menyebutnya dengan yang sama. Sama berarti ya. Berarti semua satu root, cuma pemahamannya kemudian melenceng gitu ya. Ya begitu lah. Jadi sebenarnya satu sejarah keagamaan ini dari satu jalur yang satu nih. Tinggal pilih aja yang mana di antara perbedaan itu. Kan sebenarnya itu. Ibrahim kata kita. Iya. Itu ayah, Rahim kasih sayang, bapak yang penuh kasih sayang. Orang Kristen manggilnya Abraham, Abun itu bapak, Raham kasih sayang, Abraham bapak penuh kasih sayang. Yahudi memanggilnya Abram, antara B sama V. Abram, Ab itu bapak, AB itu bapak. Abram, Ram itu kan ada kata Ram Allah kan di sana kan. Ya. Kota Ram Allah itu kasih sayang Allah. Sama semuanya unsurnya Ibrahim, Abraham, Avram itu bapak yang penuh kasih sayang. Begitu juga Musa, Musa kata kita. Moshe kata Yahudi, Moses kata Kristen. Daud kata kita, Devi kata Yahudi, David kata Kristen. Sama semuanya. Oh iya, mirip-mirip. Ishakil kata kita, Ishak kata mereka, Isaac, Iskak kata mereka. Sama sebenarnya satu root. Cuma berarti tinggal menentukan di antara root itu mana yang paling benar. Kan tinggal bagaimana mencari aja nih. Mana yang paling tua? Yang paling tua. Berarti kan nggak saya PR-nya nggak besar. Tinggal dicari aja di antara itu. Kemudian nih, untuk yang lagi penasaran, mau silakan mencari. Banyak orang yang bilang, dari mana lu tahu udah ada Islam sebelum adanya Nabi Isa gitu namanya. Ka'bah. Gitu. Mereka nggak percaya itu saat. Masjid yang ada di Aqsa udah lebih lama daripada itu kan? Kan udah artefak yang menentukan, itu udah 3.000 tahun. Dan kalau saya kan pernah baca ada waktu zaman Putri Helena dulu kan yang orang nggak boleh sholat. Itu peraturan kan? Peraturan sebelum adanya Nabi Muhammad kan itu kan? Iya dong. Berarti juru udah ibadahnya sholat sebenarnya kan? Peraturan Ratu Helena itu wajib mencongkil mata orang yang sholat. Udah sholat sebelum ada Nabi? Iya dong. Muhammad Rasulullah gitu ya? Nah, Abraham bersujud kepada Tuhannya dengan mencium tanah. Pasti pakai tangan sama kaki. Yosua juz 5 ayat 14. Yosua tuh bersujud mencium tanah untuk Tuhannya. Itu sujud semua, bro. Dan ada membersihin dulu kan ya? Iya, membasuh tangan. Nah, kalau lo ikutin mereka, lo sujud juga dong. Kalau memang diikutinya konsisten, sujud dong. Dan juga dihitan. Sujud dong. Sunat dong. Mudah-mudahan jadi menggelitik mereka yang kepengen tahu apa sih misteri. Ini pasti ada rekayasa besar ya Allah. Kenapa ini Allah ngasih izin ini terjadi? Banyak akhirnya ini stream mu'alaf lagi banyak-banyaknya satu. Amerika. Saya habis posting kemarin. Ratusan Amerika tiap hari. Influencer TikTok itu pada masuk Islam kan gitu. Saya habis posting kemarin dan kayak ya mungkin inilah seperti An-Nasr gitu ya. Saya punya anak angkat lah gitu, banyak ya, nggak satu. Saya lihat namanya Ibrahim juga. Ibrahim kemana nggak kelihatan? Saya bilang gitu. Kalau saya kelihatan kan mereka berkumpulkan, ada hadiah, mainan, macam-macam. Saya kalau Ramadan demen ke sono gitu. Oh, Ustaz Haikal, dia sedang buka puasa bersama Rasulullah. Kita masih mikirin buka puasa pakai risol, apa bakwan, apa sambal. Kita masih mikirin buka puasa di mana, di masjid yang banyak makanannya, beseknya dibawa pulang. Dia udah mikirin ntar malam gue buka puasa bersama Rasulullah karena berjihadnya dia itu. Levelnya terlalu jauh buat dibandingin, saudara. Terlalu jauh. Dan ibu-ibu yang anaknya meninggal itu, dia senyum aja. Dia cuma bilang ketika nguburin, dia yang ikut gotong, dia cuma bilang, "Nak, Umi tahu kamu mendengar ini. Sampaikan kepada ayahmu yang sudah syahid lebih dulu. Kami akan menyusul sekeluarga semua. Dan sampaikan kepada Rasulullah, inilah yang ku bisa persembahkan
untuk membela Masjidil Aqsa. Tanpa ada air mata yang menetes, sementara kita nangis semua. Tanpa ada kegundahan. Setegar itulah wanita-wanita Al-Aqsa. Insyaallah. Dia mandikan anaknya sendiri, dia kafankan anaknya sendiri, dia gotong anaknya sendiri ke masjid, dan diserahkan untuk disolatkan. Saya berkali-kali ikut menyolatkan, saya nggak lihat kesedihan di wajah mereka. Yang ada adalah, aduh enak banget ya dia ya. Udah berkumpul bersama Hamzah, sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, sama Ali, sama Tolha. Di depan dia ada Rasulullah. Sementara kita belum tentu. Kami pulang dan kami bersahur. Saya nginep di rumah mereka. Dan sahur tuh masih di ngomongin. Siapa yang nanti buka puasa bareng Rasulullah? Saya. Setegar itulah Insyaallah. rakyat di sana. Ini sebuah challenge ya buat kita ya, di mana tingkat keimanan tertinggi yang ada itu di sana itu. Karena mereka kalau diajak untuk mengungsi, jawabannya Masya Allah kemarin saya dengar. Apa sih resiko terbesar? Paling meninggal gitu. Hadis Sahih Bukhari harus yang saya ceritakan. Satu tanah yang ukurannya satu tali sendal, hadis Bukhari, lebih afdal dari semua tanah di muka bumi. Itulah tanah Al-Aqsa. Insyaallah. Kata Rasulullah. Jadi orang-orang yang mempertahankan itu. Hanya satu tali sendal tanah di Aqsa lebih berharga kata Nabi dari bumi dan seisinya. Uniknya Nabi nggak bilang itu tanah Madinah. Uniknya Nabi nggak bilang itu tanah Makkah. Tapi Nabi menyebutkan itulah tanah Al-Aqsa. Udah kayak gini nggak mau juga. Dan Quran dengan jelas sekali mendefinisikan Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya. Ini apa? Al-Aqsa. Untuk kita-kita yang belum pernah ke sana, kalau kita berjuangnya membela lawan sosmed dengan bisa dapat pahala yang sama. 5 brother untuk membantu. 1, kirimkan pesawat, peluru dan tentara. Oh, kita nggak mampu. Tapi ini kewajiban ini bagi yang berbatasan langsung dengan mereka. Tidak juga Indonesia. 2, kirimkan bantuan sebanyak mungkin. Beras, pangan, makanan, obat-obatan. Indonesia mampu dan menjalankannya, tapi kita nggak mampu. Yang ketiga, kita mampu untuk bersedekah. Jangan dengerin orang yang bilang nggak sampai. Ada orang-orang yang kontraproduktif gitu, ada gitu. Gelintir melemahkan perjuangan gitu misalnya. Ya, pertama harus medical check up dia. Ya biar bersih maksudnya gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau ada orang yang bilang nggak nyampe, tapi kalau ada, gue rasa sih kagak ada ya yang bilang. Kalau ada sih aneh juga ya. Mesti medical check up atau di scan atau gimana ya? Mungkin ada 1-2 yang nggak ada, dianggap menghakimi semua dari jutaan yang bisa nyampe. Mungkin, tapi saya rasa sih nggak ada yang bilang begitu, nggak ada. Mungkin itu salah tangkap atau salah dengar atau salah paham aja. Ini makanan bro. Ya. Oke. Benar-benar. Bernampan-nampan bro. Ini Bang Onim ya? Oh iya. Gaza Oktober 2023. Makanan siap santap untuk emergensi. Tuh. Kalau lo nggak sanggup stop pembunuhan yang dilakukan dengan senjata, minimal lo bisa stop kematian akibat kelaparan. Iya, jaraknya cuma jempol sama handphone doang kan. Alhamdulillah teman-teman yang ada di akun kita nih juga ikut kontribusi. Saya bikin ini. Tuh. Sorry, tuh saya kalasan ya. Saya bikin ini. Ya. Kardus. Ini lihat kardus isinya apa isinya? Ini bukan buat pemilu kan nih? Bukan. Tuh lihat. Makanan, biskuit, mainan, pestol-pestolan. Bayangkan mereka menerima ini dari Anda. Ada pestol-pestolan, ada main dokter-dokteran, ada main anak kecil umur 5 tahun kan girang banget. Ada biskuitnya, ada apanya, satu kardus gede. Kita kepengen gini. Tahukah kalian kata Rasul, amal yang paling besar pahalanya bagi umatku nih. Kata Nabi, menggembirakan hati orang. Masya Allah. Mereka ayahnya syahid, ibunya syahid. Anak umur 5 tahun, 6 tahun ini dibawa keluar. Dia bengong gitu. Terus dapat dari kita mainan, pestol-pestolan, mobil-mobilan, biskuit, wafer. Girangnya kayak apa? Insyaallah.
hal kecil yang bisa merubah banyak teman-teman semuanya. Mungkin kalau kita murah bagi kita, tapi bagi mereka Masya Allah. Dan senyuman mereka itu adalah pahala yang besar di sisi Allah. Dia akan bersaksi di hari kiamat. Untuk teman-teman yang ada di podcast Bang hari ini, yuk, dia akan bersaksi di hari kiamat bahwa dia digembirakan oleh Anda. Dan dia akan ngadu kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah, inilah orang-orang yang menggembirakan kami. Anda nggak kepengen seperti itu? Bang Adi Untung. Insyaallah. Jazakallah khairan ya Ustaz. Insyaallah. Luar biasa hari ini justru tadinya mau tahu kenapa menjadi rebutan tanah Palestina. Justru sama Babeh dibikin kita tambah mencintai tanah Palestina. Ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat banyak teman-teman semua. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan jadi kepengen ngulik ya teman-teman semua. Apa sih rahasia di belakang ini gitu. Yang tentunya juga Masya Allah banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa. Dan ternyata peran kita nggak berat kok. Cuma antara handphone sama jempol kita. Kalau nggak bisa nyumbang minimal speak up. Kita support untuk teman-teman di Palestina. Jazakallah khair nih Babeh. Sama-sama. Satu terakhir. Siap. Terakhir banget. Saya lagi ceramah di daerah malam-malam daerah Bekasi ya. Saya cerita begitu di sebuah musola kecil. Orang-orang pada nangis dan mengumpulkan. Saya bilang jangan ke saya kemarin ditolak dan saya baru pulang. Langsung aja ke Bang Onim, Bang Hussein Gaza. Seorang ibu nangis ke saya, tetap datang ke saya dan bilang, Ustadz, suami saya udah meninggal. Saya nggak punya apa-apa. Dan saya masih punya cincin kawin yang diberikan oleh mantan almarhum suami saya. Ini nenek-nenek. Dicopotin ke aneh. Tolong terima cincin ini Ustadz. Tolong kasih untuk menggembirakan anak-anak di Gaza dan di Yerusalem. Masya Allah. Saya nggak terima gimana? Saya terima. Ya Allah, Ibu, saya udah nggak. Nanti saya berangkat lagi, dapatnya itu di tanggal 31 Januari. Jadi masih lama. Dibilang nggak apa-apa Ustadz. Gini deh Bu, saya bayarin duitnya, saya kirim ke sono. Iya Ustadz. Yang penting saya mau tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang menggembirakan anak-anak mujahidin. Ini dia cincinnya. Cincin kawin seorang nenek-nenek yang diberikan kepada saya untuk dijual dan diberikan ke Palestina. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, speechless kita nih. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini akan menambah kecintaan kita terhadap Palestina. Minimal kalau belum tergugah rasa itu, kita cari ilmunya teman-teman semua. Cari tahu apa itu Palestina. Dan Masya Allah, jika sudah terpaut rasa cintanya, rasanya akan sangat luar biasa. Teman-teman semuanya, jika dirasa ini menarik buat di-share, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya. Beri info yang seluas-luasnya dan berikan juga komen dan saran kritik juga ada di komen kita. Terima kasih dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Babeh dan juga YouTube-nya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.